Haleluya, puji Tuhan. Di kesempatan kali ini saya Daniel Onsili akan merefresh kembali tentang materi pembelajaran dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Kristen. Dalam materi yang saya dapat itu tentang komponen-komponen PAK dan komponen-komponen PAK tersebut, materi yang saya dapat yaitu tentang pelaku pendidikan. Dalam hal ini pelaku pendidikan tersebut yang terdiri ada pendidik, peserta didik. Saya kebagian tentang pendidik. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidik dalam pendidikan agama Kristen. Ya, sebelum kita lebih jauh lagi belajar tentang pendidik ini bagaimana, kita harus mengetahui terlebih dahulu pendidikan agama Kristen itu seperti apa. Pendidikan agama Kristen adalah suatu usaha sadar seperti halnya pendidikan pada umumnya, yaitu usaha sadar yang terencana yang dilaksanakan dengan tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Karena ini berbicara tentang agama Kristen, jadi pendidikan yang dilaksanakan dalam pendidikan agama Kristen itu harus dilaksanakan dalam tuntunan dan pertolongan dari Roh Kudus guna mencapai tujuan pendidikan dan membangun setiap peserta didik dalam pengenalan tentang Yesus Kristus dan merubah peserta didik menjadi serupa dengan Kristus. Jadi poin utama dalam pendidikan agama Kristen yaitu melaksanakan pendidikannya dengan pertolongan Roh Kudus untuk mencapai tujuan pendidikannya. Apa tujuan pendidikannya dari pendidikan agama Kristen ini? Yaitu peserta didik ini mengenal tentang Yesus Kristus dan juga menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena keterberdosaan manusia sehingga manusia membutuhkan pemulihan. Nah, tujuan pendidikan agama Kristen ingin memulihkan kembali manusia ini agar menjadi serupa dengan Kristus sempurna. Ya, kita juga akan mengenal pendidikan dalam konteks nasional, di mana itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang kita kenal dengan Sisdiknas, itu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Itu pengertian tentang guru. Guru adalah pendidik profesional, ya, profesional dengan tugas untuk apa? Untuk mendidik, untuk mengajar, untuk membimbing, untuk mengarahkan, untuk melatih, menilai, dan juga untuk mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pada juga pendidikan formal, pendidikan dasar, juga ada pendidikan tinggi. Jadi guru ini juga tenaga kerja, tenaga pendidik yang profesional yang tugasnya untuk kepentingan dari peserta didik itu sendiri, ya. Sehingga menjadi seorang guru itu harus memiliki kompetensi yang juga sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan seperti apa? Undang-undang telah menyatakan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Itu yang pertama, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini apa? Kompetensi profesional ini adalah sang guru ini mengetahui tentang pelajaran apa yang akan dia pelajari. Dia mengetahui dasar-dasar pelajaran apa yang akan diajarkan nanti. Kalau dalam konteks pendidikan agama Kristen tentu saja mengetahui tentang dasar-dasar iman Kristen, nilai-nilai Kristiani itu yang harus diketahui. Sementara kompetensi pedagogik itu seperti apa? Kompetensi pedagogi itu seperti kita mengenal peserta didik, bagaimana kita dapat menjalankan atau menciptakan sebuah proses yang dimana kita itu mengenal peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran kita dapat menjalankan proses pembelajaran itu dengan baik yang juga disukai oleh peserta didik. Kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berhubungan dengan apa? Dengan relasi bagaimana guru membangun hubungannya dengan siswa maupun dengan sesama tenaga pendidik. Itu adalah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai makhluk sosial. Dan juga kompetensi keempat yaitu kompetensi kepribadian. Ini juga sangat penting, yaitu memiliki kepribadian yang sehat. Kalau dalam konteks pendidikan agama Kristen itu memiliki kerohanian yang sehat, spiritualitas yang sehat. Itu adalah 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang juga sudah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, dalam khususnya pendidikan agama Kristen ini akan dikenal juga satu kompetensi tambahan, yaitu kompetensi spiritualitas.
Ini berbicara tentang apa? Tentang hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, memiliki iman yang sehat, dan juga memiliki iman yang benar. Itu adalah kompetensi tambahan jika kita mau menjadi seorang pendidik di pendidikan agama Kristen. Nah, dalam peran seorang guru ini terdapat beberapa hal juga. Guru ini juga menjadi pelaku. Menjadi pelaku itu artinya apa? Menjadi pelaku, apa yang diajarkan oleh seorang guru harus juga dapat dia terapkan dalam kehidupannya. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, menerapkan konsep kasih. Kasih dalam pembelajaran. Ketika ada anak-anak yang kurang mengerti, kita harus mendidik lagi dengan kasih kita, dengan kita tunjukkan kasih kita dalam pembelajaran dan proses pembelajaran. Yang ketiga, peran dari guru PAK itu bekerja dengan sepenuh hati. Ya, tentu saja dalam kita ingin mengubah atau membentuk sebuah karakter siswa, tentu saja kita harus bekerja dengan sepenuh hati agar kita dapat mampu mengubah siswa-siswa kita tersebut, ya. Sehingga saya pribadi mengambil kesimpulan dari materi yang saya pelajari ini, yaitu guru PAK itu harus memiliki kompetensi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Tadi ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan juga kompetensi kepribadian. Dan juga khususnya sebagai seorang guru PAK itu harus juga memiliki kompetensi spiritual. Sehingga dari kelima kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru PAK ini, dia akan berhasil atau dia akan dapat mencapai sebuah tujuan dari pendidikan agama Kristus itu sendiri, yaitu memperkenalkan Kristus dan juga menjadikan peserta didik semakin serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, demikian presentasi dari saya tentang komponen pendidikan agama Kristen dalam hal pendidik. Tuhan Yesus memberkati.